Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Saya Nisa Kalis dengan NIM 0601232024 dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 semester 2. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana yang disebut negara hukum, rule of law, dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara hukum. Rule of law dapat dibagi menjadi arti formal dan material. Dalam arti formal merujuk pada kekuasaan umum yang terorganisir atau kekuasaan negara yang diatur dengan baik. Sedangkan dalam arti material, rule of law membahas tentang hukum yang adil. Menurut Weldon, suatu negara yang menganut rule of law bukan hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna secara teoritis, tetapi juga tergantung pada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar merasakan keadilan dalam perlakuan, baik sesama warga negara maupun pemerintahnya. Prinsip ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam negara demokrasi. Secara formal dapat diartikan kekuasaan umum yang terorganisir, sementara secara hakiki rule of law terkait dengan penegakan hukum dan penilaian hukum yang adil. Rule of law memiliki 10 tujuan. Yang pertama, mempertahankan perlakuan adil untuk semua individu dalam masyarakat. Kedua, mencegah pemerintah dan pejabat publik dari penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, melindungi kebebasan individu dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan bergerak. Keempat, menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik. Kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan bagi hak milik dan kontrak. 6. Memastikan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang ketujuh, mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dan yang ke-8, memastikan bahwa negara berada di bawah hukum dan tidak di atas hukum. Ke-9, membantu menghindari konflik sosial dengan menciptakan kerangka hukum yang jelas. Dan yang terakhir, menjadi landasan bagi pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip hukum. Keberhasilan penegakan hukum ini bergantung pada karakteristik nasional masing-masing negara. Rule of law adalah institusi sosial dengan struktur sosiologis yang unik, mencerminkan budaya, dan mengandung gagasan tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Secara kuantitatif, banyak peraturan yang terkait dengan prinsip hukum telah diterbitkan di Indonesia. Namun, implementasinya belum mencapai hasil optimal, sehingga rasa keadilan yang menjadi perwujudan prinsip hukum belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Dari buku kewarganegaraan yang saya baca, negara hukum disebut rule of law pertama kali dikemukakan oleh Albert Van Dissy pada tahun 1885 dalam bukunya Introduction to the Study of the Law of Constitution. Konsep ini menekankan pada supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui hukum. Yang pertama, supremacy of law. Tidak
ada kekuasaan yang sewenang-wenang bagi rakyat maupun penguasa. Semua tunduk pada hukum. Hukum menjadi alat untuk membenarkan kekuasaan dan membatasi kekuasaan itu. Yang kedua, equality before the law. Semua warga negara, termasuk pejabat, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama. Yang ketiga, constitution based on human right. Adanya konstitusi yang menjamin hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan, dan putusan hakim. Jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum. Berikut beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, kekuasaan absolut. Tanpa supremasi hukum, kekuasaan akan berada di tangan individu atau kelompok tertentu yang dapat bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, ketidakadilan. Tanpa kesetaraan di hadapan hukum, akan terjadi diskriminasi dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa perlindungan hukum, hak asasi manusia akan mudah dilanggar. Keempat, anarki. Tanpa hukum yang berlaku, masyarakat akan hidup dalam kekacauan dan anarki. Konsep rule of law telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial politik. Perkembangan konsep welfare state di abad ke-20, di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, telah mengubah peran negara dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara hukum, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan rule of law di Indonesia. Korupsi masih menjadi permasalahan serius yang menghambat penegakan hukum dan keadilan. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan masih terjadi di beberapa wilayah. Sistem hukum Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti proses hukum yang berbelit-belit dan kurangnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negara ini berkomitmen memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan, termasuk melindungi hak asasi manusia. Penggunaan prinsip-prinsip rule of law menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan dari dasar negara Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, negara hukum juga memiliki ciri-ciri lain seperti pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintah berdasarkan hukum, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Prinsip-prinsip rule of law harus diimplementasikan dengan baik dalam sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hasil jawaban saya yang bersumber artikel dan buku kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa konsep rule of law merupakan konsep penting dalam membangun negara yang adil dan demokratis. Penerapan rule of law di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yaitu berdasar pada Pancasila dan sistem konstitusi. Meskipun terdapat beberapa tantangan, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat penegakan rule of law dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Sekian dari video saya mengenai negara hukum atau rule of law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kalis, pamit undur diri. Salam solusi, sampai berjumpa kembali.